Mikite! Corriate! Mikite! Non quantamme pudvit te filium vocare. Ita quello modo conferma questi animi era facendano vi scompari. Tiberius! Palpitatemi sua tagenda. Marbut telah dimandatkan menjadi raja oleh bangsa barbarian setelah Ari mengalah dan mendukung Marbut. Tetapi Ari masih berharap setelah Marbut menjadi raja, maka semua bangsa barbar akan bersatu dan kekuatan mereka menjadi lebih kompak dan kuat. Mit Marbot als vereinigte Stämme stehen in unserem Rücken. Namun masalahnya, Marbut sangat setia kepada Roma dan tidak akan menyerang Roma. Namun di sebuah ritual musyawarah yang sakral bagi bangsa barbarian, tiba-tiba prajurit Romawi menyerang dan menodai acara mereka. Dan inilah kisahnya. Sebagai awal film, terlihatlah prajurit Romawi mengelilingi bangsa barbarian yang sedang melakukan musyawarah. Atas perintah Tiberius, mereka pun menghujani para barbarian itu dengan anak panah. Bangsa barbarian hanya bisa pasrah atas serangan tak terduga itu. Untungnya, di atas sana Volquin tiba dan melakukan perlawanan. Mikite! Mikite! Marbut masih selamat, tetapi istrinya sudah tak bernyawa. Istrinya yang selama ini terus menasehati Marbut untuk berdamai dengan Roma, kini mati oleh Roma sendiri. Mereka masih di sana hingga pagi, meratapi kerabat mereka yang sudah tewas. Bruder, bleib bei uns. Sementara putra Arya melarikan diri dan kabur menuju Roma. Di saat bersamaan, prajurit Roma sudah tiba di perkemahan mereka. Tiberius dan Flavus disambut dengan bangga oleh para prajurit. Tetapi tidak dengan ayahnya. Mereka telah dianggap ceroboh dan telah menjual permusuhan kepada bangsa barbarian. Non quantamme pudvit te filium vocare. Ipsam dolosam pacem praesec traxisti. Quello modo conferma questi animi era facendano vi scompari. Conatus Conari grandiola quam qui efficere posse. Con Ichiteum. Imperator! Imperator! Nomen tuum clamas, Domine. Dan benar, tak lama kemudian, Marbut telah berada di depan pintu gerbang untuk menuntut keadilan. Bahkan Marbut membawa mayat istrinya bersamanya. Dia disambut ayah Tiberius. Marbut menuntut keadilan, tetapi ayah Tiberius beralibi kalau serangan itu adalah ulah Flavus. Angriff sagt er nicht meine Erlaubnis. Sagt es meiner Frau! Es keinen Frieden geben, Tiberius. Ari, Tusnelda dan Volquin bertemu untuk merencanakan sesuatu. Tusnelda akan menjemput pasukan Marbut dari timur. Mereka akan mengumpulkan semua kekuatan untuk membuat keamanan. Tetapi perjalanan yang sangat jauh sehingga membutuhkan waktu hingga 4 hari. Namun apapun itu, semua usaha harus dilakukan. Dan berangkatlah Volquin dan Tusnelda.
Mereka memacu kudanya, tetapi di tengah perjalanan, Volkwin merasa ragu untuk memilih jalur mana hingga mereka istirahat sejenak. Da hinten kommt der Fluss, den überqueren wir, dann reiten. Verirrt, ha? Was ist das? Das ist Dreck. Unsere Vorfahren. Marbut masih berkabung atas kematian istrinya, sementara Ari dan orang-orang kepercayaannya menyusun rencana dan mempelajari strategi mereka. An der ganzen Front hier sind Bogenschützen. Und die an den Seiten? Tetapi tiba-tiba Segestes datang dan pembicaraan pun dihentikan segera. Itu karena Segestes dikenal licik dan tak dapat dipercayai. Bahkan kali ini, dia masih menggoda Ari untuk merencanakan jalan lain. Untungnya Ari cukup mengenal Segestes sehingga bijak dalam mengambil keputusan. Ich kann dir helfen, diesen Stamm zu führen. Ich habe Gedanken, sie an mich nicht. Sie ist heute geritten. Dieses Stammes ein und du wirst wie jeder andere hier. Und wenn du hier leben willst, dann musst du dir das verdienen. Setelah Segestes mengetahui bahwa akan ada perang, bukannya bersatu bersama suku untuk menambah kekuatan, Segestes malah pergi dan kabur sebagai pecundang. Krieg geben. Und jetzt willst du flüchten. Di Roma, Flavus dikurung sebagai pengkhianat. Apapun yang Flavus lakukan untuk Roma, dia tidak mendapat tempat layak di hadapan Tiberius. Di saat bersamaan, Ari dan rekannya di luar sana. Mereka mempelajari cara untuk masuk hingga mereka mendapat petunjuk kalau mereka bisa masuk dengan menyamar sebagai prajurit. Das ist der Weg. Wir tun so, als wären wir eine Einheit. Hingga saat malam tiba, mereka benar-benar berhasil menyusup masuk. Mereka menyerang dengan senyap, tetapi kerancuhan terjadi. Untungnya mereka berhasil menangkap Tiberius dan menawannya. Sementara di dalam hutan sana, putra Ari masih mengelana. Tiba-tiba dia didatangi prajurit Roma. Tetapi putra Ari kini sudah mengambil sikap untuk membantu suku barbarian. Dia telah melihat kekejian bangsa Roma dengan matanya sendiri. Dia pun melawan dan kabur. Dia bertahan hidup di dalam hutan sendirian hingga dia menemukan Volkwin dan Tusnelda sedang beristirahat. Dengan sigap, Volkwin meraihnya dan hendak membunuhnya. Untungnya Tusnelda menghentikan itu. Tusnelda yang meski tahu bahwa anak itu adalah putra kandung Ari dari istrinya yang dulu. Tusnelda ternyata sudah berdamai dengan kenyataan itu dan lebih fokus dengan masa depan sukunya. Ternyata, maksud kedatangan putra Ari adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Sag schon. Werden sonst alle sterben. Tiberius dibawa ke suku barbarian sebagai tawanan dan diinterogasi. Tetapi Tiberius masih sempat tersenyum dan meledek mereka karena pasukan yang sangat banyak dari Roma telah dikirim untuk menghancurkan bangsa barbar. Tetapi Ari menganggap itu bohong karena pengintai mereka tidak melihat apapun. Tiberius pun mengatakan kalau prajurit mereka menempuh jalan yang tak pernah disangka oleh siapapun. Jam plures quam numerari potest. Mi producto, exploratores nostri, vias omnes asir, vias facient. Di saat bersamaan, putra Ari berhasil membawa Tusnelda dan Volkwin untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata, itu adalah pasukan Roma yang melewati jalur lain. Dan di saat itu terjadi, film Barbarian Season 2 episode 5 pun selesai. Tusnelda pulang dan menyampaikan apa yang baru saja dia lihat. Para barbarian pun mulai panik. Mereka berdiskusi dan memikirkan cara terbaik untuk bertahan. Jumlah mereka pun jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah prajurit Roma. Ari pun memutuskan untuk membawa semua orang yang mampu mengangkat pedang menuju medan perang. Wir müssen das Lager angreifen, bevor die Schiffe es erreichen. Bis das Auge reicht. Dann müssen wir eben alles aufbieten, was wir haben.
Ganzes für willst, also dein... Mehr haben, wenn ich es nicht tue. Sementara di Roma, malam ketika Segestes tiba, Segestes sang penjilat mulai lagi aksinya, Segestes sum imperatorem laturus. membocorkan misi kaumnya sendiri demi mendapatkan tempat di Roma. Segestes membongkar semua rencana Ari dan bangsa barbarian. Purgaturi sunt. Lex exitus vel triple estes vulpem. Ayah Tiberius pun memutuskan untuk memanggil kembali kapal-kapal dan prajurit yang telah pergi karena barbarian akan menyerang markas mereka. Semua orang langsung sibuk mempersiapkan itu. Sementara di dalam selnya, Flavus tak tahu apa-apa dan ikut panik. Tiberius masih dalam kondisi terikat. Kekasih Volquin menemuinya untuk menuntut balas. Ternyata di masa lalu, ketika kekasih Volquin masih kecil, Tiberius datang membunuh dan membantai semua keluarganya. Itulah yang membuat kekasih Volquin memiliki dendam kepada Tiberius. Kekasih Volquin berkali-kali mencoba membunuh Tiberius, tetapi Ari menggagalkan itu demi tujuan mereka. Mereka membutuhkan Tiberius hidup-hidup sehingga kekasih Volquin pun tidak bisa apa-apa. Malam itu, Volquin datang dan menemui kekasihnya. Mereka bertemu seolah itu perjumpaan terakhir sebelum sesuatu yang luar dari keinginan mereka bisa terjadi. Besok, mereka akan bertarung habis-habisan di perang melawan Roma. Dieser Weg zu dir führt. Morgen kämpfen wir. Dann sind wir beide frei. Di malam yang sama, ibu Tusnelda datang ketika Tusnelda mau memomong bayinya. Tetapi Tusnelda tahu watak ibunya. Dia tidak mempercayainya dan tidak memberikan anaknya padanya dan kemudian berlalu. Wir müssen uns vorbereiten. Natürlich. Dan pagi pun tiba. Mereka semua telah berdandan bagi prajurit yang akan menyerang secara senyap. Mereka menatap lawan dengan penuh dendam. Sementara di dalam sana, para prajurit Roma menyaksikan para barbarian siap menyerang mereka. Para prajurit Roma mulai gusar karena sebagian dari mereka masih di perjalanan. Itulah yang direncanakan barbarian, menyerang markas Roma ketika sebagian prajurit Roma itu justru datang menyerang mereka di dalam hutan. Mereka pun mulai membakar semak untuk menutupi pergerakan mereka. Lalu tiba-tiba, dari dalam kabut, seekor keledai datang membawa seseorang di punggungnya yang sedang dalam kondisi terikat dan didandani bagaikan badut. Numero in un conconder. Alta magnitudine, sua. Seekor keledai datang membawa seseorang di punggungnya. Ternyata dia adalah Tiberius. Semua prajurit merapat untuk menertawai pemandangan itu. Ayah Tiberius bahkan tertunduk malu. Ternyata itu adalah akal-akal barbarian untuk memancing semua prajurit Roma menuju gerbang utama. Dan setelah bagian belakang markas Romawi kosong, di sanalah para barbarian akan masuk. Tiberius terus berteriak bahwa itu adalah jebakan. Tetapi tak ada yang mengerti karena mulut Tiberius dalam kondisi terikat. Sehingga akhirnya dia tiba di dalam dan mereka pun bergegas untuk menjaga sisi lain markas mereka. Tetapi di saat bersamaan, para barbarian sudah mempersiapkan pintu masuk dan menyerbu. Pertarungan mulai terjadi dan sebagian barbarian berusaha membuka pintu agar yang di luar bisa masuk dengan cepat. Tetapi prajurit Roma semakin mendekat hingga seseorang datang menghantam palang pintu dengan godam. Dan ketika para prajurit Roma tiba, pintu pun terbuka dan pertarungan seimbang pun terjadi. Marbut akhirnya berhasil masuk. Dia membantai apapun yang dijumpainya. Meskipun sebenarnya dia hanya mencari Tiberius dan ayahnya. Tiberius. Di saat bersamaan dari dalam selnya, Flavus berusaha meloloskan diri dan setelah di luar sana, dia melihat Marbut. Flavus pun berusaha mendekati Marbut.
Marbot terus mencari ayah Tiberius. Flavus tiba di saat Marbot nyaris saja mati, tetapi tak terduga sebilah belati menancap di perutnya. Flavus akhirnya tewas. Dia mati tanpa mencapai tujuan besar yang baik, mengabdi pada Roma. Roma yang akhirnya membunuhnya sendiri. Sementara di saat ketika dia ingin pulang ke Barbarian, dia sudah tewas. Di luar sana, pertarungan terus terjadi. Kekasih Volquin akhirnya menemui Tiberius dan di sanalah dia akan membunuhnya di tempat yang seharusnya. Tetapi Tiberius mengungguli duel itu. Untungnya, Volquin segera tiba dan menyelamatkan kekasihnya. Volquin menyusul Tiberius, mencarinya sendiri hingga sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Tiberius muncul dari belakang dan menusuk Volquin dengan pedang. Dan tentu saja, Volquin tidak akan selamat. Ari pun tiba dan menyaksikan sahabatnya itu di ujung ajalnya. Hingga di detik-detik kematiannya, Volquin meminta Ari agar berjanji untuk menjaga anaknya sebagaimana anaknya sendiri. Ari pun kaget setelah mengetahui kalau itu adalah putra Volquin dan bukan putranya. Tetapi Ari pun memenuhi permintaan Volquin dan berjanji akan merawat anak itu. Tak lama kemudian Tusnelda pun datang. Di luar sana, Tiberius dan ayahnya kabur dan menyelamatkan diri. Sebenarnya Tiberius tidak ingin pergi dan ingin berjuang bersama prajuritnya, tetapi ayahnya melarang itu karena sadar kalau perlawanan mereka tidak akan ada artinya, melainkan mereka hanya akan tewas bersama yang lain. Pro Roma, Miles, Fortam decreveris, tota Germanias, Uerte pro Roma, Silia sine quo. Tusnelda tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun pulang dan menemui anaknya. Sialnya, para penjaga sudah tewas. Dia hanya menemukan adiknya dalam kondisi terikat, sementara anaknya sudah hilang. Mereka menyusuri hutan untuk mencari anaknya. Ternyata anaknya sudah dicuri oleh ibunya sendiri yang kemudian diserahkan kepada Roma. Di sana ibunya dan Segestes berdiri bersama prajurit Roma. Tusnelda tak mampu berbuat apa-apa melihat anaknya terancam, hingga dia pun dilumpuhkan. Segestes menuntut hadiah atas perbuatannya. Dia pun dilempari koin, tetapi di saat ketika dia mengambil koin itu, mereka semua dibantai. Segestes akhirnya mati setelah selama hidupnya hanya menjadi ayah yang tak becus bagi Tusnelda. Tusnelda juga ditangkap dan mereka dibawa ke kota Roma. Sementara itu, prajurit Roma yang berlayar sudah tiba, tetapi memutuskan kabur setelah mengetahui kalau markas mereka sudah dikuasai para barbarian. Para barbarian bersorak atas kemenangan mereka dan film Barbarian pun tamat. Seru sekali. Akhirnya perjuangan para barbarian untuk bebas dari perbudakan dan menjadi manusia merdeka akhirnya tercapai. Meskipun dengan perjuangan dan harga mahal yang harus mereka bayar dan korbankan, terutama Tusnelda yang tidak pernah tahu akan seperti apa rimbanya ke depan. Tetapi yang penting, tak ada lagi perbudakan, setidaknya di daerah milik para barbarian. Mereka akan hidup lebih baik setelah prajurit Roma pergi dan meninggalkan tanah mereka. Film yang sempurna mengaduk rasa emosi kita sebagai seni dan pesan. Film ini lebih dari sekedar film. Film ini lebih dari sekedar hiburan. Kita menyaksikan arti dan esensi dari pengorbanan, perjuangan, kebijaksanaan, dan cinta. Bahwa ternyata ada cara yang lebih baik untuk menjalani hidup yang lebih baik, melawan segala bentuk perlakuan yang bertentangan dari konsep kemerdekaan manusia. Oke teman-teman, terima kasih sudah sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sekali lagi terima kasih dan goodbye. Wir frei.